Bayangin kalian lagi ngerjain laporan penting, edit video, atau server perusahaan sedang proses data. Tiba-tiba listrik padam. Dalam hitungan detik, komputer mati, pekerjaan belum di-save, dan data bisa hilang. Yang lebih parah, pemadaman listrik bisa tiba-tiba mempengaruhi umur perangkat elektronik. Nah, di sini UPS menjadi solusi. Tapi mungkin kalian masih banyak yang bertanya, sebenarnya UPS itu apa? Dan kenapa UPS berbeda bentuknya? Apakah jenis mereka sama atau beda? Dan mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kalian? Di video ini kita akan membahas semuanya secara lengkap tentang UPS SoftLogic. Kenalin, ini produk UPS. UPS adalah singkatan dari Uninterruptible Power Supply. Sesuai namanya, perangkat ini berfungsi menjaga suplai listrik agar tidak terputus ketika listrik utama mengalami gangguan. Banyak orang mengira UPS hanya digunakan saat listrik mati. Padahal, sebenarnya fungsi UPS jauh lebih banyak dari itu. UPS akan terus memantau kualitas listrik yang masuk ke perangkat ketika terjadi penurunan tegangan, kenaikan tegangan, atau bahkan listrik padam total. UPS akan langsung bekerja menggunakan baterai internal, sehingga komputer, server, atau perangkat jaringan tidak langsung mati. Hal inilah yang membedakan UPS dengan genset. Kalau genset membutuhkan waktu untuk menyala, UPS bekerja secara instan. Makanya kedua perangkat ini sering digunakan bersamaan. UPS menjaga perangkat tetap hidup selama beberapa menit, sementara genset membutuhkan waktu untuk mulai menghasilkan listrik. Selain backup listrik, UPS juga membantu melindungi perangkat elektronik dari gangguan kelistrikan yang bisa menyebabkan kerusakan komponen. Perlu diketahui bahwa tidak semua UPS bekerja dengan cara yang sama. UPS sendiri memiliki beberapa jenis teknologi, yaitu offline UPS, line interactive UPS, dan online double conversion UPS. Masing-masing memiliki cara kerja, kecepatan respon, serta tingkat perlindungan yang berbeda-beda ketika terjadi pemadaman listrik. UPS jenis ini membiarkan perangkat langsung menggunakan listrik PLN. Ketika listrik padam, UPS baru berpindah ke baterai. Biasanya membutuhkan waktu sekitar 6-10 milidetik. Untuk komputer rumahan mungkin masih aman, tapi untuk server belum tentu. Jenis ini lebih baik, sudah memiliki AVR sehingga mampu menstabilkan tegangan. Transfer time lebih cepat, sekitar 2-4 milidetik, tetapi tetap saja masih ada jeda untuk perpindahan. Nah, inilah teknologi yang digunakan SoftLogic. Produk yang kita bahas kali ini adalah SoftLogic UPS Power Series Online Double Conversion. Memiliki transfer time sangat-sangat kecil, yaitu 0 milidetik. Tersedia dalam dua pilihan, yaitu Nova per Tower dan Nova per Rack Mount. Keduanya sama-sama memiliki kapasitas 1 kVA hingga 10 kVA. Dengan baterai internal 24 volt DC sampai 192 volt DC. Jadi, secara fungsi, keduanya sama-sama memberikan backup daya dan perlindungan terhadap perangkat elektronik. Sebenarnya, dari sisi teknologi, performa, maupun fungsi, keduanya sama-sama menggunakan teknologi online double conversion dengan transfer time 0 milidetik. Jadi, bukan berarti Rackmount lebih canggih atau tower lebih rendah. Perbedaan utamanya terletak pada desain fisik dan cara pemasangannya. Versi tower memiliki desain berdiri secara vertikal sehingga lebih fleksibel ditempatkan di lantai maupun di samping perangkat kerja. Sedangkan versi Rackmount memiliki desain horizontal yang dianjurkan untuk dipasang di dalam rak 19 inci agar penataan perangkat menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dalam proses manajemen maupun perawatan. Jadi, pemilihan antara tower dan Rackmount bukan menentukan oleh kemampuan UPS-nya, melainkan disesuaikan dengan tata letak ruangan, infrastruktur yang dimiliki, serta kebutuhan instalasi kalian. Sekarang kita lihat bagian port dari SoftLogic UPS Rackmount. Disinilah seluruh koneksi utama UPS berada. Masing-masing port memiliki fungsi yang berbeda. Bagian pertama adalah AC input. Port ini merupakan jalur masuk sumber listrik dari PLN menuju UPS. Seluruh daya yang diterima UPS berasal dari konektor ini sebelum diproses menggunakan teknologi online double conversion. Di sebelahnya terdapat input breaker. Komponen ini berfungsi sebagai pengaman ketika terjadi arus berlebih atau hubungan arus pendek pada sisi input. Jika terjadi gangguan kelistrikan, breaker akan memutus aliran listrik untuk melindungi UPS dan perangkat yang terhubung. Setelah kondisi kembali normal, breaker dapat diaktifkan kembali sesuai prosedur. Selanjutnya, terdapat cooling system atau kipas pendingin. Karena UPS online double conversion bekerja terus-menerus, komponen internal menghasilkan panas saat proses konversi listrik berlangsung.
Kipas ini berfungsi menjaga suhu tetap stabil sehingga performa UPS tetap optimal dan usia komuner jadi lebih panjang. Berikutnya terdapat port EPO atau Emergency Power Off. Port ini digunakan untuk sistem pemutusan daya darurat. Biasanya digunakan pada ruang server, data center, maupun lingkungan industri yang memerlukan prosedur perhentian daya secara cepat saat kondisi darurat. Untuk penggunaan sehari-hari, port ini umumnya tidak digunakan kecuali memang dibutuhkan dalam sistem instalasi tertentu. Di sebelahnya terdapat USB port. Port ini digunakan untuk menghubungkan UPS dengan komputer. Melalui koneksi USB, pengguna dapat memonitor kondisi UPS menggunakan software monitoring seperti status baterai, tegangan input, output, kapasitas beban, hingga notifikasi ketika listrik padam. Selain USB, tersedia juga RS-232 Communication Port. Fungsinya hampir sama, yaitu sebagai jalur komunikasi antara UPS dan komputer atau sistem monitoring. RS-232 masih banyak digunakan pada server maupun perangkat industri yang membutuhkan komunikasi serial yang stabil. Selanjutnya, Intelligence Slot. Slot ini disediakan pemasangan kartu komunikasi tambahan, misalnya Network Management Card atau SNMP Card. Dengan kartu tersebut, UPS dapat dipantau melalui jaringan LAN, sehingga administrator dapat memonitor kondisi UPS dari jarak jauh tanpa harus berada di depan perangkat. Fitur ini sangat bermanfaat untuk pro server maupun data center. Berikutnya terdapat terminal plus VIP. Terminal ini digunakan untuk menghubungkan baterai eksternal apabila konfigurasi UPS membutuhkan tambahan bank baterai. Dengan penambahan baterai eksternal, waktu backup dapat diperpanjang sesuai kebutuhan sistem. Selanjutnya, terdapat AC output. Inilah jalur keluar listrik dari UPS menuju perangkat elektronik. Seluruh daya yang sudah diproses dan distabilkan oleh UPS akan disalurkan melalui output ini. Perangkat seperti server, storage, switch, workstation, maupun perangkat penting lainnya dapat dihubungkan pada konektor ini. Terakhir adalah Universal AC Outlet. Stop kontak ini dirancang agar kompatibel dengan berbagai jenis plug. Fungsinya seperti AC output, yaitu menyalurkan listrik yang telah diproteksi oleh UPS ke perangkat elektronik, sekaligus memberi fleksibilitas saat menghubungkan berbagai jenis kabel daya. Jadi, setiap port pada sublogic UPS Nova Core Rackmount memiliki fungsi yang saling melengkapi. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bagian belakang versi rack mount, sekarang kita beralih ke versi tower. Secara keseluruhan, konfigurasi portnya sebenarnya tidak jauh berbeda. Di sini tetap tersedia AC input sebagai sumber listrik utama, kemudian AC output untuk menyalurkan daya ke perangkat, USB communication, dan RS-232 untuk kebutuhan monitoring. Pada beberapa model juga tersedia Emergency Power Off atau disebut EPO untuk kebutuhan sistem yang lebih profesional. Jadi, perbedaannya lebih terletak pada desain dan tata letak panel belakang. Sedangkan fungsi dari konektivitas yang ditawarkan tetap sama. Baik versi tower maupun rack mount tetap memberikan fungsi, performa, dan perlindungan yang sama menggunakan teknologi online double conversion dengan transfer time 0 mili. Pilihlah desain yang sesuai dengan kebutuhan instalasi dan lingkungan kerja Anda. UPS SoftLogic Nova Core Series tersedia dalam pilihan kapasitas mulai dari 1 kVA hingga 10 kVA, sehingga dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan daya. UPS ini menggunakan konfigurasi baterai internal mulai dari 24 volt DC hingga 192 volt DC, tergantung pada kapasitas masing-masing unit. Dengan teknologi online double conversion, UPS mampu memberikan suplai listrik yang stabil sekaligus transfer time 0 milidetik, sehingga perangkat tetap beroperasi tanpa jeda saat terjadi pemadaman listrik. UPS ini juga dilengkapi dengan indikator LED yang memudahkan pengguna memantau status operasional, kondisi baterai, serta informasi penting lainnya. Selain berfungsi sebagai backup daya, Nova Core Series juga memberikan perlindungan terhadap berbagai gangguan listrik seperti tegangan tidak stabil, lonjakan listrik, hingga noise pada jaringan listrik. Didukung garansi resmi selama 1 tahun, UPS SoftLogic Nova Core menjadi solusi yang andal untuk melindungi berbagai perangkat penting, baik di rumah, perkantoran, sekolah, ruang kontrol, data center, maupun lingkungan industri. Lalu, siapa yang membutuhkan UPS? Kalau kalian seorang video editor, programmer, pemilik usaha, pengelola server, UPS merupakan investasi yang sangat penting. Apapun pilihannya, keduanya memiliki performa dan tujuan yang sama, yaitu menjaga perangkat tetap menyala saat listrik padam sekaligus melindungi perangkat dari gangguan kelistrikan. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.